Tama tahu betul bahwa yang dicarinya kali ini bukanlah Victoria, tapi tempat yang akan dia kunjungi. Setelah dia merilis potret Surya Puja, Victoria segera membungkam Black Mamba. Itu membuktikan kalau dia memang sangat ketakutan. Namun semakin dia ketakutan, semakin diam-diam dia datang ke Indonesia sendirian dan pergi ke Gunung Siwan. Itu membuktikan bahwa dia pasti merasa sangat mendesak tentang sesuatu sekarang. Tama berspekulasi bahwa dia kemungkinan besar sedang mencari rahasia yang ditinggalkan Surya Puja saat itu. Mungkin rahasia umur panjang sudah disebutkan Adi sebelumnya. Oleh karena itu, setelah Victoria meninggalkan Pegunungan Siwan, dia akan masuk untuk mencarinya, terlepas dari apa akan ada keuntungan atau tidak. Setidaknya hal itu tidak akan meningkatkan risiko. Dan pada saat bersamaan, di Pegunungan Siwan, Victoria seperti pahlawan wanita dalam film seni bela diri yang menggantung kabel dan terbang melintasi tembok. Dia dengan cepat berpindah-pindah antara hutan lebat di pegunungan. Di mata masyarakat awam, pegunungan dan hutan tua ibarat berjalan di tanah datar di hadapannya. Meskipun dia berjalan semakin dalam ke pegunungan, kemajuannya menjadi semakin lancar. Ketika dia menjauh dari jalan raya dan secara bertahap memasuki pegunungan, dia menemukan bahwa pegunungan di depannya tidak banyak berubah sejak 300 tahun yang lalu. Pegunungan hijau di sini masih ada dan masih sepi. Victoria mengandalkan ingatannya pada tahun itu untuk berjalan dari fajar hingga senja di pegunungan. Di pegunungan dan hutan pada malam hari, kamu tidak dapat melihat jari-jarimu. Cahaya bulan dan cahaya bintang hampir terhalang oleh pepohonan lebat, apalagi akibat meningkatnya kelembapan udara setelah malam tiba. Pegunungan dan hutan sudah diselimuti kabut. Sulit bagi orang awam untuk pindah ke sini. Namun Victoria tampaknya mampu melihat menembus kegelapan dan kabut dan terus bergerak maju tanpa melambat. Saat ini, dia dikelilingi oleh serangga, ular, tikus, semut, dan segala jenis binatang dan binatang, tapi kemanapun dia pergi, semua hewan berpencar, dan mereka berharap dia bisa tinggal sejauh mungkin dari mereka. Setelah Victoria berjalan melewati kabut selama hampir setengah jam, dia sampai di dasar lembah yang sangat rendah. Kabut di sini ternyata sangat tebal, dan kelembapan di udara sangat berlebihan sehingga bisa mengeluarkan air. Karena dataran lembah terlalu rendah, sejumlah besar uap air dan karbon dioksida disimpan di sini, sehingga kandungan oksigen di dasar lembah sangat rendah. Tidak mungkin orang biasa bisa bertahan lama di sini. Yang lebih menakutkan lagi adalah udara di sini tidak hanya mengandung uap air dan karbon dioksida, namun juga komponen beracun serupa metana yang dikeluarkan dari sejumlah besar pohon busuk dan rawa. Setelah bertahun-tahun fermentasi dan berbagai reaksi kimia alami, ini telah membentuk zat berbahaya bagi laktasi. Racun yang sangat beracun bagi hewan. Apalagi meski tidak ada tempat tinggal manusia di sini, hewan liar kerap datang ke sini secara tidak sengaja untuk mencari makan. Setelah hewan tersebut masuk, mereka segera mengalami koma dan mati karena kekurangan oksigen dan komponen beracun di udara. Setelah mati, jasad mereka tertinggal di dalam mayat yang membusuk yang diurai oleh mikroorganisme, membuat udara di sini lebih berbahaya. Jika seseorang menjadi buta dan mendaki gunung yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke sini, pada dasarnya mereka tidak akan pernah kembali. Namun, saat Victoria datang ke sini, ekspresinya tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia berjalan menuju kabut tanpa berpikir. Meskipun kabut kotor dan beracun tidak akan menyebabkan bahaya apapun padanya, itu membuatnya sedikit mual, jadi dia menahan napas dan berjalan menuju tempat terendah dan terdalam. Saat ini, tidak ada cahaya di dasar lembah. Kesadaran Victoria memenuhi sekelilingnya,
dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas baginya. Ketika mencapai titik terdalam, banyak pilar batu tebal setinggi 5 hingga 6 meter dan lebar 2 hingga 3 meter muncul di depan Victoria. Meskipun pilar batu ini tampak alami dan tanpa bekas pengolahan buatan, tampaknya mereka tidak muncul di sini dalam jumlah besar. Sepertinya seseorang sengaja mengumpulkan pilar-pilar batu tersebut dan meletakkannya di sini. Apalagi pilar batu ini jumlahnya banyak sekali dan tersusun tidak teratur seperti hutan batu. Melihat pilar-pilar batu yang tampak tersusun tidak beraturan, Victoria sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia mengelus pilar batu dengan sedikit emosi dan bergumam, "Tuan, Senior, Victoria telah kembali." Setelah itu, dia masuk. Di hutan batu, orang terus berjalan ke kiri dan ke kanan sesuai aturan tertentu. Hutan batu ini adalah rangkaian 9 istana yang didirikan oleh tuannya Surya Puja semasa hidupnya. Misteri formasi ini adalah jika kamu tidak tahu cara memecahkan formasi tersebut, kamu tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar yang sebenarnya dimanapun kamu berjalan menuju formasi hutan batu. Satu-satunya cara bagi orang luar untuk memecahkan formasi ini adalah dengan menghancurkan semua pilar batu, tanpa meninggalkan siapapun. Namun formasi ini awalnya digunakan oleh Surya Puja untuk melindungi gua. Menurut rencananya, begitu seseorang menerobos masuk, dia akan segera mengetahuinya sebelum pihak lain menghancurkan semua batunya. Jika pihak lain tidak sekuat dia, maka dia bisa membunuh lawan secara diam-diam. Jika dia bertemu seseorang yang lebih kuat darinya, Surya Puja tidak takut. Karena hutan batu yang tersusun dari pilar-pilar batu ini berskala besar dan jumlahnya banyak. Dan setiap pilar batu sangat tebal dan berat. Butuh banyak waktu dan tenaga untuk menghancurkan semuanya. Jadi dia punya cukup waktu untuk melarikan diri. Dengan cara ini, saat lawan menghancurkan hutan batu, dia pasti sudah kabur. Saat itu, Surya Puja mengandalkan formasi ini untuk bersembunyi di gua tempat dia berlatih. Selama ratusan tahun, tidak ada yang bisa membobolnya. 2 orang yang pernah masuk hanyalah Victoria dan seniornya Louis. Victoria, yang kembali ke sini lagi, memilih rute yang familiar baginya. Dan kemudian dengan cepat berjalan ke kiri dan ke kanan di hutan batu. Setelah melakukan perjalanan beberapa kali, dia tiba-tiba mengelak. Dan pintu keluar Bagua Arai muncul di depannya, sebuah pintu batu melengkung buatan manusia. Di kedua sisi gerbang batu, sepasang bait diukir dengan kaligrafi kursif liar. Bait pertama adalah tentang berlatih pengasingan selama 800 tahun. Bait kedua adalah tentang memakai bintang dan memakai bulan selama hampir 1000 tahun. Kuplet atas dan bawah biasa saja, tetapi garis horizontalnya sangat berbeda. Pada bait orang lain, garis mendatar biasanya mempunyai 4 karakter. Namun garis horizontal bait ini memiliki 4 kata, "Dapatkah aku hidup selamanya?" Victoria sangat akrab dengan bait ini. Dia melihat keempat kata di tengah dan bergumam, "Tuan, apa keabadian itu? 500 tahun atau 1000 tahun? Kamu telah hidup selama 1000 tahun dan mengganti namamu. Berkultivasi di sini selama 500 tahun, namun pada akhirnya tetap tidak bisa lepas dari kematian? Adakah cara di dunia ini yang bisa membuat manusia hidup sepanjang langit dan bumi?" Pada titik ini, Victoria tersenyum sinis, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, aku terlalu banyak berpikir, bagaimana kamu tahu jawabannya? Jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan mati 300 tahun yang lalu." Kemudian, tanpa melihat ke arah kuplet, dia mengangkat tangannya dan mendorong pintu batu melengkung itu hingga terbuka. Pintu terbuka, dan di dalamnya ada ruangan batu berukuran sekitar 40 meter persegi. Victoria sangat akrab dengan tempat ini.
Saat itu, dia dan seniornya Louis berlatih di sini sepanjang hari. Saat ini, masih ada kasur di ruangan batu tempat mereka berdua bermeditasi. Bahkan ada noda darah gelap yang sudah lama kering di tanah, yang tersisa saat dia menikam Louis dengan pedangnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.